kisah nyata yang aku alami dalam kehidupanku. Kejadian ini adalah hal yang paling berat bagiku. Kisah ini pengalaman hidup yang amat sangat berharga dan tak terlupakan. Semoga aku dan kita semua bisa mengambil hikmah, memperkuat iman dan takwa, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Sedari kecil aku sudah sering sakit-sakitan. Rasanya tidak enak memiliki fisik yang serapuh ini, karena selalu saja merepotkan orang-orang di sekelilingku. Cerita ini berawal saat tahun 2019, setelah 2 tahun kelahiran anak-anak kembarku. Aku diberi kenikmatan rasa sakit yang luar biasa, sampai-sampai rasa sakitnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa sakit di kepala membuatku muntah-muntah, tidak ada satu makanan maupun minuman yang masuk. Setiap dipaksakan untuk makan dan minum, pasti dimuntahkan lagi. Rasa sakit yang teramat sangat kurasakan di mata kananku ini. Sudah sering aku bolak-balik masuk rumah sakit untuk rawat inap dan menjalani berbagai pemeriksaan medis, dari mulai pemeriksaan biasa sampai menggunakan metode dengan peralatan modern. Tapi semua hasil dari pemeriksaan medis dinyatakan normal, tidak ada penyakit yang berbahaya. Tapi kenyataan yang kurasakan tidak sama dengan hasil pemeriksaan medis. Di waktu-waktu tertentu, aku selalu merasakan sakit yang luar biasa. Kepala rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Mata kanan pun tak luput dari rasa sakit, bengkak sampai menonjol keluar rasa perih seperti ditusuk dan dijahit. Badanku sakit semua, seperti disiksa banyak orang. Perutku mual luar biasa. Tidak ada satu asupan pun yang masuk ke dalam perutku. Jangankan makan, mencium bau masakan saja seperti mencium bau busuk, membuatku muntah-muntah. Tidak pernah satu malam pun aku bisa tidur lelap. Mimpi buruk selalu datang menghantuiku. Isi badanku semakin kurus, sudah mirip seperti mayat hidup. Entah penyakit apa yang aku derita ini. Tatapanku selalu kosong. Rasa sakit yang hebat ini membuatku putus asa. Sampai pada akhirnya seseorang memberitahu kalau penyakit yang aku derita ini bukanlah penyakit biasa. Tapi saat itu aku tidak percaya dengan ucapan orang tersebut. Sampai pada akhirnya aku mulai percaya dengan banyak hal-hal aneh yang tidak masuk logika akal sehat yang aku alami. Akhirnya aku mulai ikhtiar berbagai macam pengobatan alternatif, orang pintar dan ustadz, tapi belum ada hasil yang menunjukkan kesembuhanku. Kondisiku semakin lama semakin memburuk. Bahkan pernah sampai mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana aku sudah seperti orang yang mati suri. Badan kurus, muka pucat, kesadaran sudah hampir tidak ada, nafas sudah pendek. Sampai orang rumah, kebetulan aku berada di rumah orang tuaku, ibuku pun menjadi panik. Dan akhirnya ibuku menelepon suamiku yang sedang bekerja di Sumatera. Ibuku bilang sama suamiku agar segera pulang. Takut ada apa-apa dengan diriku, takut tidak bisa bertemu denganku lagi. Dalam kesakitan aku masih bisa beristighfar walau bibir ini bagai terkunci rapat. Setidaknya aku masih ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kulakukan. Aku percaya penyakit ini datangnya dari Allah dan akan sembuh juga melalui keridhoannya.
Kini, aku akan kilas balik saat awal-awal aku mulai merasakan keanehan-keanehan sebelum aku jatuh sakit. Dari mulai bulan November 2019, banyak hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumahku. Saat itu, aku benar-benar tidak berpikiran negatif atau menjadikan sebagai tanda-tanda akan tertimpa kemalangan. Ketika pagi hari saat aku sedang menyapu halaman rumah, aku menemukan tanah merah lengkap dengan kain putih yang terikat. Saat itu, aku hanya membuang ke tempat sampah tanpa ada rasa curiga sama sekali. Beberapa hari kemudian, di rumah mulai muncul banyak binatang-binatang seperti kelabang, tikus, cicak, bahkan ular juga ada. Dan semua itu membuatku bergidik dan jijik. Pernah suatu ketika saat anak kembarku sedang bermain, aku mendengar mereka teriak memanggilku. "Mah, Mama, lihat ada ular." Sontak saja aku yang sedang cuci piring di dapur langsung berlari menghampiri mereka. Dan benar saja aku melihat ada seekor ular ukurannya kecil, warnanya belang-belang kehijauan, seperti ular kobra, kepalanya bisa melebar. Ketika ada sapu tidak jauh dariku, secara refleks ku ambil sapu lalu kupukul-pukulkan ke ular tersebut sampai mati. Sejak saat itu aku mulai merasa gak enak badan, pusing, meriang, linu, itu yang aku rasakan. Tapi aku tetap memaksakan untuk beraktivitas seperti biasanya, seperti memasak, mencuci, dan mengurus kedua anak kembarku yang masih kecil. Pikirku saat itu, aku gak boleh sakit, nanti siapa yang akan mengurus anak-anakku? Terlebih, aku jauh dari suami. Suamiku bertugas di Sumatera, sedangkan pekerjaan rumah tangga tak pernah ada habis-habisnya. Ditambah aku harus antar jemput anakku yang sulung ke sekolah sambil menuntun kedua adik kembarnya. Akan tetapi, semakin kulawan rasa tidak enak di badanku ini, aku merasa badanku semakin ngedrop. Akhirnya, pada suatu kesempatan, setelah selesai aku mengantar si sulung ke sekolah, aku putuskan untuk berobat ke puskesmas yang tak jauh dari rumahku. Aku mengantri cukup lama di puskesmas sampai-sampai badanku gemetar dan keluar keringat dingin. Tapi aku harus kuat, apalagi aku membawa si kembar ke puskesmas. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, akhirnya aku pun pulang ke rumah. Aku pun langsung menyuapi putri kembarku dengan menahan rasa sakit. Setelah selesai makan, tak lupa aku meminum obat. Berharap setelah meminum obat, rasa sakit yang kurasakan akan berkurang. Setelah beberapa hari kemudian, kondisiku pun masih belum ada perubahan. Sementara obat dari puskesmas sudah habis. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian kepalaku. Belum pernah rasanya seumur hidup kepalaku sakit seperti ini. Gak sanggup rasanya aku menahan rasa sakit ini, sampai-sampai aku berteriak, "Ya Allah, sakit, ampun." Di dalam kamar aku terus berteriak, berguling-guling di atas kasur seperti orang kesurupan. Anak-anakku hanya mampu menatap bingung ke arahku. Bahkan si sulung mulai panik melihat keadaanku yang seperti itu. Seingatku, si sulung pergi keluar untuk mencari bantuan. Untungnya rumah kakak iparku tak jauh dari rumahku. Si sulung pun pergi ke rumah kakak iparku untuk meminta bantuan. Tidak lama berselang, si sulung datang bersama kakak iparku, suami beserta anak-anaknya. Saat
Saat mereka datang, kondisiku saat itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nafasku tidak teratur, leherku sakit seperti ada yang mencekik. Tak lama kemudian aku pun pingsan.